Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya mengikuti salat Jumat di sebuah masjid dan sungguh secara pribadi saya terperangah tatkala mendengar khutbah Jumat dari seorang ustadz muda yang mengatakan bahwa kini Islam sudah tenggelam katanya. Kini Islam sedang dihinakan. Ulama banyak yang dizolimi, kiai dikriminalisasi dan lain-lain sebagainya itu dalam khutbah Jumat. Mungkin sungguh ini tuduhan yang sangat keji ya. Kenapa? Karena fakta bisa sama, sudut pandang bisa beda. Saya mungkin tidak paham dari sudut pandang mana itu beliau melihat dengan tolok ukur apa. Beliau itu menimbang. Mengapa begitu negatif, pesimis melihat perkembangan umat Islam di Indonesia yang sejatinya disyukuri malah diingkari, dinafikan bahkan diremehkan. Astagfirullahalazim wa na'udzubillahi min dzalik. Memang dahulu Muslim hanya sebagai objek, tapi kini sudah menjadi subjek. Ya, dulu Muslim hanya sebagai maf'ul, tapi kini sudah menjadi fa'il. Artinya apa? Dulu selama kurang lebih 350 tahun kita di bawah telapak kaki penjajah. Nah, kini kita ini sudah merdeka dan bahkan kita sudah berdaulat. Artinya punya pemerintahan sendiri. Dan atas berkat rahmat Allah sejak proklamasi bangsa Indonesia selalu dipimpin oleh presiden dan wakil presiden Muslim dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing tentunya. Nah, bahkan kita sekarang wakil presidennya sekarang seorang kiai haji, ketua umum MUI. Lalu apa yang kurang? Fa aina tazhabun? Kopadis Ustad, begitu. Itu ya hadirin. Jadi yang sudah pasti bahwa sekarang Muslim terbesar di planet bumi berada di belahan negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana syiarnya makin berkibar di buana Nusantara ini. Itu semua tidaklah ujug-ujug, tapi berkat kerja keras seluruh umat Islam bersama pemerintah. Betul tidak? Para ulama, kiai, ajengan, dan para santri juga tokoh-tokoh Muslim, baik yang ada di eksekutif, legislatif, atau di yudikatif. Lalu apalagi yang kalian cari, yang kita cari apalagi? Artinya ini sungguh sangat disayangkan ya jika masih ada sementara ustadz yang tidak membuka mata, tidak mau melihat dengan kacamata tajam dan jujur bagaimana perkembangan Islam di zaman Bihari dan di zaman Kiwari. Gitu. Anda memang tidak merasakan bagaimana derita umat Islam di zaman pemberontakan dulu, apa itu dalam sejarah DITII dan gerombolan PKI atau partai-partai ateis komunis yang lebih sadis daripada iblis. Ya kan dalam sejarah para kiai diburu, dibunuh. Siang hari takut diciduk tentara, malam hari takut dibunuh gerombolan atau DITII. Ini kecuali yang tinggal di kota. Masjid sangat sedikit, pondok pesantren langka, majelis taklim hampir tak ada. Ini sahabat semuanya, sekarang ini pemerintah pusat dan daerah habis-habisan
menghadirkan berbagai program bagi kesejahteraan umat Islam. Yang paling terdekat saja sekarang untuk pesantren di Jawa Barat saja nih, ada 17 program unggulan loh. Itu yang antara lainnya yang saya sendiri telah merasakan dan melaksanakan, yaitu One Product One Pesantren, program OPOP itu. Ini agar apa? Agar para ustadz dan santri-santri bisa hidup sejahtera dan mandiri. Ingat ya ustadz-ustadz ya ada dua potensi nih pada manusia. Kalau keduanya baik maka baik manusia. Kalau keduanya rusak maka rusaklah manusia. Apa itu? Ya ulama dan umara. Sinfani min ummati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza salahal nasu kulluhum wa idza fasadat nasu kulluhum. Siapa itu? Al ulama wal umara. Ini kita lihat program pemerintah yang amat sangat mendesak dan perlu partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Ya antara lain yang sekarang sudah digembor-gemborkan khusus kita di Jawa Barat. Seperti program Pak Ridwan Kamil itu ya, sekarang ada program Citarum Harum, kemudian penyalahgunaan narkoba. Ini sahabat semuanya nih, kita harus tahu nih bahwa sungai yang terkotor di dunia lagi ditata sekarang. Nih, 27 juta usia produktif dari 50 juta penduduk Jawa Barat sudah menjadi target utama pecandu narkoba sekarang. Ya, kemarin kita alami di BNN kan, menurut Kepala BNN Jawa Barat kemarin 50 orang setiap hari mati karena narkoba. Nauzubillah. Sampai kemarin di penghujung tahun 2018 2019 kemarin ada 2 juta mahasiswa, 1,5 juta pekerja terlibat narkoba. Sahabat semuanya, ini betapa dahsyatnya bahaya narkoba. Betul tidak? Jadi samping merusak otak, menurunkan kesadaran, juga ujung-ujungnya kematian. Nih, yang aneh bin ajaibnya, justru suara ustadz hampir tidak terdengar sama sekali. Padahal ini lapangan jihad yang sudah nyata ini. Ya malah kita ini yang muda-muda lebih memilih turun ke jalan untuk unjuk rasa, memimpin demonstrasi. Apakah itu sebetulnya ajaran Islam apa sih? Artinya apa? Ya sebagai ya mungkin orang tua dulu yang sudah merasakan pahit getirnya, ya mungkin hanya bisa berdoa lah. Artinya kita juga harus berusaha semoga tidak terulang lagi peristiwa yang baru-baru ini terjadi di kota Bandung, ya, di kota kita, yang dimana masya Allah seorang ustadz yang sangat rajin ini mencela gitu arsitektur masjid yang katanya syarat dengan simbol-simbol Dajjal dan Yahudi, dan bahkan mengharamkan sholat di masjid tersebut. Ya, kayak kemarin yang viral itu. Namun setelah dilakukan klarifikasi dan debat publik, ternyata kan sang ustadz itu dibuat tidak berkutik, tidak ada bukti konkret begitu. Ini apakah lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Artinya bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini sahabat-sahabat muda semuanya ya. Ini hanya tazkirah lah dari pengalaman kita bahwa amar ma'ruf nahi mungkar secara proporsional dan profesional itulah tugas utama para ustadz-ustadznya, terutama ustadz-ustadz muda. Namun tetap ini perlu diingat bahwa amar ma'ruf hanya butuh kerja, kobar, dan emosi.
ya. Sedangkan nahi mungkar butuh kerja tekun dan rasio akademis. Itu kan. Dakwah itu bukan petantang petenteng, mengobrol sumpah serampah, mencaci maki, melecehkan ulama-ulama sepuh, ulama-ulama kolot dan umat-umat yang tidak sepaham, bersikap keras, beringas dan apa itu disebut intoleran. Itu sudah jauh melenceng dari apa itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmat. Kalau sudah begitu kan kata Allah, walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Mengapa memilih ada apa itu qaulan adiman, kata-kata yang adim, yang besar apa dosanya, daripada menggunakan qaulan karima, kata-kata yang mulia, atau qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik, atau qaulan sadida, kata-kata yang benar, qaulan baligho, kata-kata yang berbobot, qaulan layyinan, kata-kata yang santun. Ini padahal lidah lebih tajam daripada pedang kendati tidak bertulang. Betul tidak ini? Nah, bila demikian, jangan menyalahkan siapapun kalau sekarang banyak anak-anak berandal, suka tawuran, terjerat perbuatan kriminal dan penyalahgunaan narkoba. Ini boleh jadi ustadz sedang memanen buah dari tanaman sendiri. Seperti kata peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Jangan salahkan lagi masyarakat kalau pada suatu saat mereka nyinyir mendengar nama ustadz. Karena banyak orang jahat bisa terlahir dari orang baik yang salah pilih ustadznya itu. Sebab sekarang kian banyak ustadz yang berurusan dengan polisi, bukan dikriminalisasi tapi memang melakukan tindak kriminal. Berapa banyak kasus guru ngaji yang memperkosa santri-santrinya, na'udzubillah. Hingga hancurlah strategi dakwah yang sudah dirintis oleh para ulama sepuh terdahulu. Walaupun kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi bahwa ternyata masih banyak pula para mubalik, para ustadz muda yang tidak tergoda oleh suasana gaduh, malah apa itu membuat situasi menjadi teduh, ya. Bicara lembut, sopan, tidak meledak-ledak. Namun tetap istiqomah, tegas dalam bersikap, kukuh dalam pendirian, santun dalam bertutur kata. Sementara kita tahu bahwa dakwah Islam baru bisa disebut berhasil kalau akhlak anak bangsa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena iman bukan hanya pengakuan tapi kelakuan. Saya ulangi nih. Iman ini bukan hanya pengakuan tapi kelakuan. Sekarang jamaah tengah menuntut jawaban dari para ustadz muda ini. Ya. Sudah sejauh mana ustadz menampilkan sosok pribadi yang jadi panutan umat? Sudah sejauh mana kemampuan para ustadz menerjemahkan pembangunan bangsa dengan bahasa agama? Sudahkah ustadz memiliki percikan sifat-sifat Nabi, yaitu siddiq, petona, amanah, tabligh secara utuh atau keseluruhan? Sudahkah sejauh mana para ustadz bermitra dengan umaro di daerah dalam menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Sudahkah ustadz menjadi ta'ifah khairu ummah yang menjadi kebanggaan Rasul? Tidak ada henti-hentinya para panutan atau ta'ifah khairu ummah dari umatku yang tetap tegar menegakkan agama hingga datangnya kiamat. 5 pertanyaan ini, sahabat semuanya, hendaknya bisa dijawab, direnungkan, dipikirkan dan mungkin dicermati oleh kita semuanya. Itulah sahabat-sahabat ustadz-ustadz yang muda-muda ini, seperti sayalah sendiri. Saya ini bukan ustadz ya, tapi ikut bagian kecil saja untuk menyampaikan antara hak dan batil. Ini artinya apa? Ini artinya potensi ustadz sungguh luar biasa. Betul tidak? Ini tak akan ada masjid tanpa ustadz.
Betul gak? Kalau tahun 2018 jumlah masjid jami yang terdaftar ada 800.000, dan kalau rata-rata diisi 100 jemaah di hari Jumat, maka 80 juta muslim hari itu berada di masjid. Subhanallah. Ini lapangan seluas mana yang bisa menampung 80 juta manusia? Dan kalau 80 juta muslim itu berdoa bersama untuk keamanan negara dipimpin oleh ustadz masing-masing, insya Allah dikabul. Ya, kita lihat seperti di negara tetangga kita Brunei Darussalam, subhanallah, materi khutbah Jumat itu dibuat sama oleh majelis ulama. Ini kalau untuk kebaikan, mengapa tidak kita tiru? Apa salahnya begitu? Ini demikian pula tatkala melihat ekonomi non muslim maju, bukan harus iri tapi pelajari. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, tuntut ilmu walau ke negeri Cina. Sekarang Cina sudah banyak menjadi tetangga kita. Mengapa tidak belajar dari mereka? Mereka fokus berdagang, tapi ketaatan beragama tidak berkurang. Mereka dagang dengan sungguh-sungguh, tapi gereja dan kelenteng pun selalu penuh. Makanya sabda Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah dunia kalian yang lebih tahu, kata Rasul. Ya, teknologi menawarkan kemudahan. Semoga apa itu firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummah syuhada 'alan nas ummatan wasata, menjadi menjadi semacam predikat yang melekat pada umat Islam khususnya di Indonesia ini. Artinya apa? Sekarang dunia sangat mengharapkan bahwa Islam moderat yang rahmatan lil alam itu memancar dari bumi Indonesia, menyinari alam semesta ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini mungkin salah satu pengalaman perjalanan hidup saya yang secara kebetulan saya ikut mendengarkan pada perjalanan kegiatan rutinitas saya di perjalanan, dan saya mendengar hal-hal seperti ini. Tapi ini mudah-mudahan untuk kita semuanya menjadi bahan introspeksi, bahan muhasabah diri untuk lebih bijaksana lagi dalam menyampaikan antara hak dan batil, insyaallah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat muda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.